Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok praktikum mata kuliah grafika dan komputasi visual. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat demo atau presentasi tentang tugas besar yang ditugaskan pada praktikum GKV kali ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Wasis Pamuti. Saya Farhan Rizky Putra. Saya Muhammad Fahrul Islami. Nah, untuk materi yang pertama kepada Farel Andika Rizky Putra, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi pergerakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi pergerakan pada objek yang dimulai dari animasi truk untuk belok. Ya. Pertama, pembuatan prosedur truck move dimulai dengan deklarasi variabel pos extract dan pose truck yang berada di awal file. Lalu kemudian untuk berbelok ditambahkan variabel belok yang merupakan kondisi truk ketika berbelok. Jika belok bernilai 1, maka truk berbelok ke kiri. Apabila bernilai -1, maka truk berbelok ke kanan. Lalu kemudian truck move 2 ini untuk truk yang belakang. Lalu ada pergerakan pada jalan, pohon, rumah, mobil, dan juga awan. Prosedur pergerakan jalan, pohon, rumah, mobil, dan juga awan memiliki prinsip yang sama, di mana ketiganya memiliki variabel posisi dan ujung, di mana ujung bernilai awal 1. Apabila ujung masih bernilai 1, maka posisi akan terus dikurangi dengan nilai speed atau kecepatan. Jika posisi sudah mencapai nilai tertentu, maka ujung akan bernilai 0 dan posisi diubah menjadi posisi awal atau nilai awal posisi. Sekian dari saya kembalikan kepada Wasis. Baiklah, kepada Farel Andika terima kasih sebelumnya. Untuk bagian yang kedua ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi yang bagian berikutnya itu ada void storage. Nah, void storage ini nantinya berguna untuk saat truknya menabrak itu bisa mengeluarkan saat menabrak itu bisa mengeluarkan sebuah pesan lah, agar kan biasanya kalau menabrak sesuatu kan langsung tembus aja. Nah, kalau ini nantinya agar tidak bisa menembus suatu benda. Nah, di sini yang pertama ada if yang pertama ini nantinya untuk posisi mobil agar tidak menabrak bahu jalan dan mobil yang ada di depannya. Nah, untuk yang if yang kedua ini nantinya agar truk tidak menabrak sampai melebihi dinding yang kita kasih boundary nanti. Nah, kemudian untuk yang bagian selanjutnya adalah objek. Nah, objek ini nantinya agar objek-objek yang kan nantinya objeknya pada bergerak ya. Nantinya agar itu tampilannya itu tidak berantakan lah, agar bisa tetap seperti animasi. Nah, di sini kita menggunakan GL push dan GL pop yang nantinya akan melakukan iterasi terus-menerus. Nah, di sini yang pertama ada truck move. Nah, ini nantinya berguna untuk pergerakan truk yang bagian depan. Nah, kemudian yang kedua ada truck move 2 ini untuk pergerakan dari truk yang belakangnya, yang bagian box gandengan. Nah, kemudian yang di sini ada pergerakan jalan. Nah, ini nantinya jadi konsepnya itu bukan agar alamnya itu ikut bergerak gitu. Jadi seolah-olah itu mobilnya jalan terus. Nah, ini kita siasati dengan jalannya yang bergerak mundur. Nah, kemudian yang di sini ada pohon move ini juga sama
konsepnya sama agar pohonnya itu seperti agar mobilnya itu terus bergerak lah. Dan pohonnya itu bergeraknya mundur. Terus ada rumah move. Nah, rumah move ini kan nantinya ada lingkungannya, ada pohon, ada rumah, dan juga ada awannya. Nah, itu jadi bergeraknya mundur sesuai dengan kecepatan dari truk. Kemudian yang terakhir ada mobil move. Nah, mobil move ini nantinya untuk penghalang dari truknya nanti. Jadi nantinya ketika truknya ini menabrak mobil, maka akan end game lah, end game. Nah, terus di sini ada draw stroke. Untuk bagian berikutnya saya kembali akan disampaikan oleh Muhammad Farul Islami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada sahabat Oasis. Di sini saya akan menjelaskan tentang draw stroke text. Di sini maksudnya di draw stroke untuk menampilkan sebuah tulisan ketika truk atau kendaraan kita ini menabrak sesuatu. Di sini kita membuat draw stroke-nya ada dua. Yang pertama draw stroke text. Yang pertama itu kita buat ukurannya sebesar ini. Lanjut, perbedaan di draw stroke teks 1 dan teks 2 ini adalah di ukuran dari text to translate atau lainnya juga sama. Ya, ini. Oke, lanjut. Nah, di draw stroke teks nanti hasilnya akan menampilkan teks yang pertama yaitu C nabrak, dan yang teks kedua akan menampilkan pencet R untuk memulai ruang. Jadi setelah menabrak truk tersebut dapat dimulai ulang dengan kita memencet R. Oke, langsung saja ke demonya. Oke, maaf sedikit nge-lag. Ini gini demonya. Nah, di sini kita terdapat lingkungan yang telah dijelaskan tadi seperti rumah, pohon, awan. Nah, di sini juga truknya bisa dibelokkan. Nih. Jadi ketika truk tersebut maaf agak nge-lag nih karena jaringan. Truk tersebut mengenai rumah, ini saya akan tabrakan ke rumah. Lama banget. Oke. Ini kita tabrakan ke rumah dulu, teman-teman. Nah, ini akan mendapatkan C nabrak. Lalu kita pencet R lagi untuk memulai ulang. Sebenarnya di kita ini juga bisa buat melihat keadaan sekitar, gimana keadaannya. Kita putar-putar dahulu. Ini jadi agak ngelag, jadi gambarnya agak buruk-buruk gini. Oke, ini pohon-pohonnya, tekstur rumahnya, tekstur pohon. Nah, tadi kita udah nabrakin ke pohon. Nah, sekarang kita mau mencari mobil buat menabrakkan truknya supaya apa ya, ada interaksi gitu loh. Oke, kita cari mobilnya. Jadi ada dua interaksi di sini. Ketika interaksi pertama itu ketika truk ini keluar dari jalur, entah itu menabrak pohon atau menabrak rumah, maka akan touch-nya tadi akan true. Jadi akan menampilkan C nabrak. Dan yang kedua, jika truk ini menabrak sebuah mobil yang menghalang ini, yang melintang ini, maka juga akan touch-nya akan bernilai true. Oke. Agak nge-lag. Nah, ini C nabrak. Dan bisa dipencet R lagi untuk memulai. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akan kembalikan ke Oasis. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.